Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, oke, kita langsung saja. Bernafas itu adalah proses keluar masuknya udara ya, dari luar masuk ke paru-paru, begitupun dari dalam paru-paru keluar. Nah, untuk organ pencernaan itu sendiri terlihat seperti pada gambar ini ya. Jadi dari hidung hingga ke paru-paru. Nah, ini. Untuk lebih jelasnya lagi bagian-bagian organ pada pernapasan manusia nanti kita lihat di slide berikutnya. Oke. Seperti yang sudah saya katakan bahwa bernafas itu adalah proses keluar masuknya udara ke dan dari paru-paru. Oke, di garis bawahi ya. Bahwa bernapas itu proses keluar dan masuk udara ke dan dari paru-paru. Untuk masuk itu sendiri, udaranya itu adalah oksigen ya. Untuk keluar itu karbon dioksida atau CO2. Ini adalah O2. Baik. Nah, untuk proses keluar masuknya udara itu kita kenal ada inspirasi dan ekspirasi. Untuk inspirasi itu proses masuk udara dari luar tubuh menuju ke paru-paru. Kita lihat saja ini in. Berarti biasanya kan impor ya. Impor itu sesuatu yang masuk. Nah, impor itu kan impor itu sesuatu yang masuk. Sesuatu yang masuk. Nah, jadi di sini yang masuknya itu apa? Itu adalah O2. Yang kedua adalah ekspirasi. Ekspirasi itu adalah proses keluarnya udara dari tubuh. Nah, dari tubuh itu dari mana? Tentunya dari paru-paru, keluar tubuh. Kita lihat di sini ada X, berarti ekspor misalnya. Berarti kan ini ada sesuatu yang keluar. Nah, yang keluar itu adalah CO2. Baik, jadi kita sudah mengenal dua istilah ya. Untuk proses masuk dan keluar itu ada inspirasi dan ada ekspirasi. Untuk inspirasi dan ekspirasi itu sendiri terjadi secara bersamaan ya. Jadi kita tidak hanya melakukan proses inspirasi atau proses ekspirasi, tetapi dua-duanya itu kita melakukan secara bersamaan. Nah, ini adalah organ pernafasan pada manusia ya. Untuk yang pemasukan nafas atau yang masuknya udara itu seperti ini. Terlihat di sini bahwa paru-parunya itu volumenya membesar. Jadi artinya ketika ada O2 masuk ke dalam sistem pernafasan itu volume paru-paru ini dia membesar. Artinya di sini diafragma itu berkontraksi, bergerak ke bawah. Oke, dibedakan dengan saat kita mengeluarkan nafas atau mengeluarkan O2 ya. Mengeluarkan CO2, terlihat di sini bahwa volume paru-parunya itu mengecil. Artinya udara yang berada di dalam paru-paru ini dia keluar. Nah, di sini tulang-tulang rusuk mendekat dan turun. Nah, ini di garis bawahi ya, bahwa saat pengeluaran udara itu diafragma berelaksasi. Artinya di sini dia melengkung. Ya. Berelaksasi itu diistilahkannya bisa dengan melengkung. Dengan pemasukan nafas itu ini di garis bawahi dia berkontraksi, artinya mendatar ya. Ini seperti akan datar antara paru-paru kanan dan kiri ini. Ya. Ini berarti saya tulis mendatar. Apanya yang mendatar? Tentunya diafragma. Oke. Diafragma.
Baik, selanjutnya. Nah, untuk mekanisme pernapasan itu ada dua ya, ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Tentunya ini pernapasan dada dan pernapasan perut itu dia berlangsung secara bersamaan pada saat bernafas secara normal. Saya tuliskan di sini ya. Jadi mekanisme pernapasan itu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, ini terjadi secara bersamaan ya. Bersamaan pada saat bernapas normal. Pada saat bernafas normal. Gitu. Nah, sekarang di sini di slide pertamanya itu ada pernapasan dada dulu. Nah, ini fokus di inspirasi ya, berarti pada saat memasukkan udara ke dalam paru-paru. Nah, di sini otot antar tulang rusuk itu berkontraksi tadi ya, seperti yang sebelumnya kan tadi berkontraksi. Tulang rusuk terangkat. Nah, volume rongga dada membesar. Artinya volume rongga dada atau volume paru-paru ya. Jadi membesar. Ini juga volume paru-paru. Tentunya dia membesar ya, karena ada udara yang masuk. Jadi inspirasi ini dia masuknya udara. Oke, seperti itu. Nah, ketika volume rongga dada membesar atau volume paru-paru membesar, nah tekanan dalam rongga dada mengecil. Oke ya. Nah, di sini baru udara dari luar masuk ke dalam paru-paru ya, seperti namanya kan inspirasi. Nah, sekarang ekspirasi. Kalau ekspirasi itu berarti tadi apa? X berarti keluarnya udara ya. Keluarnya udara. Nah, ada otot antar tulang rusuk berelaksasi, kemudian tulang rusuknya itu turun tadi ya. Volume rongga dada di sini mengecil. Nah, berarti ketika udara masuk ke paru-paru kan volume paru-parunya membesar. Nah, ketika kita mengeluarkan udara ya berarti volume rongga dada mengecil. Nah, atau volume paru-paru juga mengecil gitu ya, mengecil. Nah, kemudian tekanan dalam rongga dada membesar. Jadi, volume dengan tekanan itu berbanding terbalik ya. Dan udara bergerak keluar paru-paru. Nah, ini jadi harus dipahami ya untuk proses inspirasi dan ekspirasi, karena prosesnya ini seringkali ditanyakan ya dalam permasalahan soal. Nah, sekarang kalau pernapasan perut, tadi kan pernapasan dada, sekarang kalau pernapasan perut. Nah, kalau pernapasan perut, dia fokusnya itu ada di diafragma. Nah, diafragma, ini juga diafragma. Untuk inspirasi, tadi apa inspirasi? Saya ulangi, itu adalah masuknya udara ke paru-paru. Nah, diafragma berkontraksi, kemudian ini dikotakin ya, biar ini sesuatu yang pentingnya. Diafragma itu mendatar, volume rongga dadanya membesar, sama ya karena masuknya udara. Ketika masuk udara ini pasti rongga dadanya membesar, atau paru-paru juga paru-parunya membesar. Volumenya ya, maaf, maksud saya volumenya. Nah, tekanan dalam rongga dada mengecil, udara dari luar masuk ke paru-paru. Untuk ekspirasi itu diafragma melengkung ke atas tadi seperti yang sudah saya perlihatkan di gambar tadi ya. Ada yang diafragmanya itu ada yang mendatar. Kalau yang mendatar kan tadi misalnya di sini ada paru gitu ya. Nah, di sininya kalau diafragmanya mendatar, ini mendatar. Kalau misalnya melengkung berarti kan ini misalnya paru ya gitu. Nah, ini adalah melengkung sekali seperti ini. Nah, ini diafragma melengkung. Kalau ini misalnya diafragma mendatar seperti itu. Nah, kemudian yang inspirasi ini sama ya, volume
paru-paru atau volume rongga dada itu berkebalikan dengan tekanan dan udara dari luar masuk ke paru-paru. Nah, untuk ekspirasi ini intinya diafragmanya melengkung ya. Rongga dada atau rongga paru-parunya volume paru-parunya itu mengecil berbanding terbalik dengan tekanannya, begitu ya. Nah, ini untuk penjelasan diafragma secara detail ya gambarnya. Kalau mendatar kan seperti ini, datar, ini datar. Kalau misalnya melengkung, ini ada nih lengkungannya di sini. Gitu ya. Jadi proses mekanisme pernapasan dada maupun pernapasan perut itu terjadi secara bersamaan, gitu ya. Oke, ini terjadi secara bersamaan. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke sistem pernapasannya, organnya ya. Maaf, organ pernapasannya. Nah, dimulai dari rongga hidung sampai ke paru-paru. Untuk rongga hidung itu sendiri kita tahu ya, hidung itu yang mana ini, kemudian nanti masuk ke saluran bawah ya. Salurannya itu ada rongga mulut, kemudian ada faring. Nah, di antara faring itu nanti ada laring. Masuk ke sini, masuk ke trakea. Nah, di trakea ini nanti ada yang namanya bronkus. Nah, bronkus ya, kemudian percabangannya bronkus itu adalah bronchiolus ya. Ada kanan, ada kiri, itu bronchiolus. Terus nanti percabangan dari bronchiolus itu adalah alveolus. Nah, ini adalah kesatuan paru-parunya. Ya. Jadi perlu diingat untuk organ pernafasan itu dari rongga hidung sampai ke alveolus ya. Oke, yang pertama hidung. Hidung itu merupakan tempat pertama kalinya udara masuk. Kemudian di dalam hidung itu terdapat rambut yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran. Dan selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara pernapasan. Oke ya. Yang kedua itu ada namanya tekak. Tekak itu merupakan rongga persimpangan antara saluran cerna ya. Jadi saluran pernapasan dan saluran rongga hidung. Nah, jadi karena organ di tubuh manusia itu kan ada sistem pencernaan, ada sistem pernapasan. Nah, jadi agar tidak bingung itu dibagi dua tema ya. Ada pernapasan dan pencernaan. Untuk sekarang saya bahasnya pernapasan dulu, seperti itu. Nah, kemudian di dalam tekak terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Oke, alat respirasi manusia. Nah, laring. Laring itu bagian terdapat pita suara ya untuk memberi warna suara pada manusia. Jadi untuk laki-laki dan perempuan itu suara itu dikeluarkannya itu tipenya itu dari laring ini. Nah, kemudian ada trakea. Trakea itu terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan epitel, ada lapisan tulang rawan, dan ada jaringan ikat ya. Kemudian ada bronkus. Bronkus itu tadi merupakan percabangan dari trakea ya. Jadi tadi kan ada trakea. Nah, kemudian nanti ada percabangannya itu adalah bronkus ya. Nah, sekarang kalau bronchiolus itu percabangan dari bronkus ya. Jadi dari bronkus ini ada percabangannya, ini ada percabangannya, ini ada percabangannya, ini percabangannya itu adalah bronchiolus. Jadi ini trakea, ini bronkus ya. Ini bronchiolus. Nah, ini nanti paru-parunya ya. Gitu. Nah, kemudian ada alveolus. Alveolus itu berarti di sini yang kecil-kecil ya. Jadi ada bulat-bulatan, ini namanya alveolus. Nah, kemudian paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan organ pernapasan utama dibungkus oleh selaput pleura. Nah, selaput itu terdiri dari cairan yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru kembang kempis, seperti itu.
Nah, ini alveolus ya. Jadi alveolusnya itu ini yang bulat-bulat ini. Nah, ini kan ada trakea ya. Panjang ke sini itu dia trakea, nanti kemudian ada bronkus, ada bronkeolus. Maaf, ini bronkus ya. Bronkus. Kemudian ini bronkeolus itu percabangannya, dan ini adalah alveolus seperti itu. Nah, ini paru-parunya ya. Ini ada laring, ada trakea. Diingat trakea itu ini, kemudian percabangan trakea itu ada bronkus, percabangan bronkus itu ada bronkeolus, dan percabangan bronkeolus itu ada alveolus seperti itu. Nah, oke, mungkin untuk pembahasan kali ini saya sampai organ pada sistem pernapasan ya. Jadi silahkan dipelajari kembali untuk organ sistem pernapasan. Nanti kalian coba baca mengenai kelainan pada sistem pernapasan. Jadi gangguan sistem pernapasan itu ada apa saja, atau penyakit apa saja yang terjadi pada sistem pernapasan. Seperti itu. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu pembelajaran IPA kelas 8 ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.